Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan kami dalam program Off the Record, perbincangan di dapur redaksi, membaca berita di balik berita, dan masih terus bersama kami, saya Hersu Arif. Dan saya Agibeta senang sekali menjumpai Anda kembali dan jangan lewatkan ya percakapan hari ini sampai selesai Mas Hersu karena Ya, kayaknya seru banget ini beritanya. ya, 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 ya. Oke, banyak banyak yang menarik ya, dan kelihatannya rebutan kapling gitu ya antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi sudah mulai sana ya, mudah sudah terjadi gitu. Kelihatannya kalau zaman kita dulu main petak umpet itu kita langsung lari ke satu titik. Nah ini punya gue ya, cup ini punya gue gitu ya. Ini cup punya gue. Kira-kira itu yang terjadi ya Mbak. Dan ternyata diam-diam PSI itu walaupun partainya kecil ya, tapi karena sebut partainya Pak Jokowi dan ketuanya anaknya Pak Jokowi namanya Kaisang lumayan banyak dapat jatah juga ya Mbak Agi ya. Betul, Ya, betul sekali. Jadi yang baru saja terungkap itu Samara Amani ya Mas Hersu ya, ya. betul, ya, ya. Ternyata Ya, menjadi komisaris holding nah, dari PTPN. ya Tapi yang walaupun lain dia sudah juga, keluar dari walaupun dia sudah keluar dari PSI, tapi tetap aja lah sama dengan kayak si Grace, dia mengaku juga, oh saya sudah tidak aktif lagi di PSI ketika dia diangkat jadi komisaris. Ya kita hmm, sama-sama tahulah aturannya memang tidak boleh partai politik itu aktif di sebagai komisaris kan. Ya tapi nanti mereka setelah selesai komisaris ya balik lagi lah gitu, seharian ini juga baik. komunikasi dengan orang partai kan gitu ya Mbak Agi. Iya betul sekali, karena mereka kan diangkat sebagai komisaris karena perannya di partai tersebut. Kalau dia bukan orang partai, mana mungkin akan apa radar itu akan mencari mereka begitu. Jadi memang peran mereka di partai dan juga kemarin kalau khususnya untuk saat ini adalah peran mereka di TKN. Kebanyakan tuh begitu Mas Hersu. Jadi ketika di TKN mereka apa namanya memberi andil lah begitu ya terhadap keterpilihan dari 02 Prabowo Gibran. Tapi selain itu Mas Hersu ini Gerindra memang luar biasa Oh ini. iya 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 iya. Orang-orangnya sudah dengan cepat begitu ya walaupun Pak Prabowo belum dilantik tapi orang-orangnya itu sudah masuk ke dalam BUMN. Yang terbaru adalah Siti Nuriska yaitu padahal dia ini adalah anggota Komisi 3 dan masih cukup muda karena kelahiran tahun 87 yaitu Siti Nuriska ini dari dapil rupanya dia PAW kalau tidak salah ya Mas Yesu dari Dapil Sumatera Selatan dan kemudian dia didapuk menjadi komisaris PT Pupuk Sriwijaya. Ini perusahaan yang cukup besar gitu Oh dan ya. menjadi komisaris utama, bukan Ya komisaris ya ya ya. Ya. independen ya, Ya, tapi komisaris utama. di luar itu ternyata keluarga Pak Jokowi itu diam-diam banyak juga ya yang menempati posisi-posisi semacam itu ya. Terungkap ada ada sepupunya dari ya suami sepupunya ya berarti sepupu lah ya dari Pak Jokowi Mhm. yang sebenarnya ternyata jadi salah satu komisaris di perusahaan di BNI gitu ya, malah sudah 2 periode dia jadi komisaris. Ini baru terungkap, saya juga baru dengar nih namanya gitu. Iya ya betul, namanya adalah Sigit Widiawan begitu Mas Hersu dan ternyata sudah dari 2018 ya dia menjadi komisaris di BNI begitu. Dan ini adalah suami dari sepupu Pak Jokowi. Nanti kita bahas lagi lebih dalam ya Ya. siapa sih orang ini begitu ya sehingga suami dari sepupu saja langsung saja naik begitu. Tapi selain Hmm. itu juga ternyata wakil ketua dari TKN yaitu apa namanya tim pemenangan untuk Pak Prabowo kemarin yaitu Condro Kirono ini mantan Kapolda Jawa Tengah begitu, itu ternyata diangkat menjadi komisaris juga Mas Hersu. Jadi ini memang panen komisaris lah ya, Ya, ya. apalagi Condro Kirono ini yang menjadi komisaris di Pertamina. Jadi sepertinya Pertamina, Mineral ID begitu ya, apa namanya mining industry ID, terus kemudian ya perusahaan-perusahaan BUMN besar lah, bukan perusahaan ecek-ecek begitu ya, Hmm. mereka yang ditempatkannya. Ya, kalau dulu relawan atau buzzer gitu ya ditempatkan di anak-anak perusahaan atau siapa di perusahaan-perusahaan ya pokoknya lumayan lah gitu ya. Yang kalau dulu ya, saya sekarang ini kita tinggal tunggu berikutnya nanti. Saya kira jangan terlalu terkejut kalau hampir semua nanti orang-orang dekat di sekitar Pak Prabowo itu masuk di komisaris. Kemudian mungkin Mhm. orang-orangnya Gibran juga pasti juga akan ditempatkan di situ. Jadi ya begitulah sirkulasi kekuasaan, itu bukan hanya kekuasaan aja yang berganti, tapi penempatan dalam jabatan-jabatan yang basah kuyup itu juga eh, jadi bergeseran begitu. Cuma seperti kita sebut tadi, Pak Jokowi kelihatannya sebelum lengser sudah mulai menempatkan orang-orangnya di luar gitu ya, daripada nanti kalau sudah lengser kan susah kan gitu untuk nempatin seperti itu ya. Mbak Agi, oke Iya itu iya. menarik ya yang kita bahas ya. Terus soal apa lagi yang selain soal itu?
Iya, ini yang terbaru Mas Ersu baru saja ini DPW PKB Jakarta jumpa pers tadi ya, mengundang Hmm. media begitu di kantornya pada siang hari tadi dan kemudian mengumumkan mereka akan mengusung calon tunggal itu Anies Baswedan. Hmm. Wah, ini sudah pecah nih Mas Ersu. Jadi kita tahu juga ada komunikasi intensif begitu ya antara PDIP dengan PKB. Ini kan menyusul pertemuan antara Ahmad Basarah dan para petinggi PDIP begitulah ya yang bertemu dengan Caimin pada tanggal 8 Juni yang lalu, hari Sabtu kalau tidak salah ya, dan kemudian sepertinya mereka membicarakan salah satunya adalah soal calon yang akan diusung untuk DKI Jakarta ini, selain juga mungkin yang di Jawa Timur ya, karena di Jawa Timur ini sepertinya PDIP ini tidak berhasil menembus pertahanan dari Khofifah. Nah, mereka menginginkan agar wakil cagup Jawa Timur itu kan dari PDIP, tapi rupanya ini sudah mengeras begitu ya Khofifah dengan Emil Dardak sehingga sepertinya PDIP itu akan berkoalisi dengan PKB. Nah, rupanya di Jakarta juga indikasinya sih demikian begitu ya, walaupun sekarang yang sudah mengumumkan itu baru DPW PKB dan ini memang ada intensi dari Anies ya, karena tentunya dengan dia diusung ini dia sudah lolos dari uji kelayakan dan kepatutan dan Anies sendiri juga memang mengambil formulir dari PKB begitu. Ini seru banget nih untuk dibahas kelanjutannya Mas Hersu. Di luar itu saya kira kasus Harun Masiku ya katanya mau akan sudah akan segera ditangkap gitu dalam sepekan, yaitu kalau kalau dia belum belum kabur lagi ya. Karena udah dibocorin sih sama Pak Alexander Marwata bahwa gue tahu tempat di mana ya pindah aja gitu Harun Masiku. Mari kita lihat apakah dalam sepekan ini berhasil ditangkap. Kecuali sebenarnya harusnya Pak Alexander Marwata ketika ngumumin itu rumahnya Harun Masiku itu udah dikelilingi oleh petugas KPK. Tapi kalau enggak ya pasti ntar lagi kabur begitu diomongin bahwa dia petugas sudah tahu di mana lokasinya kan gitu. Ini tapi nuansanya jadi menarik karena kemarin itu kan ada pemeriksaan terhadap Hasto Kristianto kan gitu, terus ada penyitaan yang kemudian dilaporkan ke Dewas dan menurut Dewas itu bukan pelanggaran kan gitu karena sudah sesuai dengan prosedur gitu ya. Jadi ini seru juga ini kasus Hasto ini kelihatannya bagi. Oke, di luar itu Ya, apalagi yang kita mau bahas? Saya kira cukup ya Mbak Agi, itu cukup sudah banyak cukup ya. itu. Oke, mari Banyak. kita Mbak Agi tertarik untuk mulai dari mana dulu? Ini Anies nih Mas Herso, ini saya Oke. rasa ini akan jadi trending topik juga ini, karena kemungkinan dengan diusungnya Anies oleh DPW PKB ini sudah bisa dipastikan begitu ya, mereka membuat konferensi pers seperti itu resmi begitu kan ya, meskipun dari DPW sendiri mengatakan masih menunggu persetujuan dari DPP, tapi kita bisa pastikan lah apa namanya DPP juga pasti akan menyetujui usulan dari DPW tersebut begitu karena sebelumnya Jazilul Fawait yaitu wakil ketua umum dari PKB kan mengatakan menunggu usulan dari DPW. Nah, sekarang usulan dari DPW ini sudah keluar begitu ya. Nah, tentunya nanti akan ada deklarasi lebih lanjut kalau ini sudah fix begitu. Nah, yang menarik adalah Aniesnya akan dipasangkan dengan siapa? Itu Mas Hersu. Hmm. Dan ramai juga begitu ya di media ketika ketua DPW dari PKB itu menyatakan kepada media bahwa dia berharap gitu ya bahwa Anies ini akan berpasangan dengan Kaisang begitu. Tapi saya rasa ini hanyalah semacam Candaan lah apa ya. lah ini false flag apa namanya tidak bukan kenyataannya bukan seperti itu yang kita dan dia pun juga menyatakan bahwa belum ada komunikasi antara PKB dengan PDIP malah justru komunikasinya dengan PSI dia mengatakan demikian begitu padahal kita tahu ya bahwa dari PKB sendiri sudah menemui Caimin begitu ya dan kemudian bahkan sudah Ahmad Basarah yaitu ketua dari DPP PDIP juga sudah mengiyakan mengatakan demikian. Salah satu yang dibicarakan adalah soal mengusung Anies gitu dan kemungkinan mungkin akan muncul nama Andika atau Risma nih Mas Hersu untuk menjadi pendamping Anies. Ya, ya. Ini menarik loh ya, karena PKB ini kan punya 10 kursi ya di situ. Dan sebelumnya DPP PKS juga sudah menyatakan mengusung nama Anies ya. Ya. Tetapi kan kalau DPP sikapnya seperti dikatakan oleh Presiden PKS, Ahmad Saiku menyatakan bahwa mereka inginnya itu kader internal gitu ya. Jadi dan ini keputusannya nanti biasa kalau di PKS di Majelis Suro.
Tapi Iya. kalau kemungkinan kemudian sekarang ini kan rame ya, kemungkinan dipasang diusung oleh PDIP, menurut saya itu juga menarik banget karena sinyalnya itu kan seperti ketika dimulai dari Mbak Puan yang menyatakan ditanyain soal bagaimana Mas Anies itu menarik kata dia gitu. Anies tuh menyatakan ditanya PDIP ya menarik juga begitu dan kelanjutannya seperti itu. Jadi eh, orang tadinya pasti nggak akan menduga misalnya gitu bahwa PDIP itu akhirnya akan mengusung Anies misalnya katakanlah itu ini betul-betul out of the box karena selama ini ketika Anies menjadi gubernur di DKI Jakarta itu kan justru oposisi utamanya itu PDIP kendati di situ ada Betul. PSI ya PSI yang paling nyinyir tapi kan mereka juga tidak menyatu dengan PDIP jadi beda-beda itu antara PSI dengan PDIP. Tapi kalau kemudian sekarang posisinya PDIP itu di dalam tanda petik oposisi, dan kemudian kalau mereka mau mencoba membuat eksperimen dengan dengan mengusung Anies dan entah dipasangkan dengan kader mereka, ini menarik. Karena kalau mari kita hitung dari sisi jumlah kursi ya Mbak, kan Ya, jumlah total DPRD DKI itu 106 kursi. Jadi kalau 20% kursi, jumlah kursinya itu 21,2. Kita bulatkan 22 lah gitu ya. PKB belum ya. cukup karena PKB itu dia baru punya 10 kursi. Terus kalau PDIP itu 15 kursi. Jadi kalau digabungkan dengan PKB cukup atau PKS misalnya dengan PKB juga Ya. cukup karena PKS punya 18 kursi. Jadi tidak ada satupun partai yang bisa mengusung sendirian calon gubernur dan calon wakil gubernur di DKI Jakarta ini karena Betul. tertinggi perolehan kursi itu adalah PKS 18 kursi. Di bawahnya kemudian PDIP 15 kursi, Gerindra 14 kursi. Gerindra kan sudah mengusung Ridwan Kamil ya, Mbak Agi, dan akan dipasangkan Ya. kader internal gitu. Jadi rasanya ini nanti yang harus berjuang mencari tiket itu justru Kaisang ya kalau dia mau maju betul. Dia kan punya Betul. modal 8 kursi. Katakanlah kalau dia ditawari berpasangan dengan anaknya Zulkifli Hasan, Zita Anjani, di situ PAN juga punya 10 kursi, 18 kursi nggak cukup juga untuk maju sendiri. Dia harus mencari pasangan lain. Tapi kalau saya membayangkan kemudian tiba-tiba PKS, PDIP dan PKB mengusung Anies, menurut saya ini satu fenomena politik yang menarik banget itu kalau terjadi. Gitu. Iya, iya, betul sekali dan, PKS sepertinya sudah tidak ada pilihan Mas Herssu ya, kecuali, mengusung Anies. Ya bisa saja dia, kemudian mengusung kader sendiri, tapi kan kita tahu kader sendiri dari PKS itu, PKS memang memenangi begitu ya, apa yang paling banyak gitu kursi di DPRD-nya, tapi kan mereka tidak memiliki kader yang kuat yang, akan bisa menandingi nama Anies maupun Ridwan Kamil begitu. Jadi saya rasa ini menjadi dilema dan kalau seandainya ingin memasangkan, cawagup dari PKS begitu ya untuk menjadi pasangan Anies ini juga akan berbenturan dengan PDIP yang pasti PDIP yang sudah melakukan komunikasi secara intens lebih dulu dengan Anies tentunya ingin memasangkan apa namanya kadernya dan itu saya rasa di dalam pembicaraan dengan Caimin atau Muhammad Iskandar ketua umum PKB itu juga pasti sudah disinggung soal ini karena kemudian muncul nama Andika Perkasa itu tadi Mas Herssu. Jadi ya, ini memang akan menjadi menarik yang berikutnya kalau Anies nih sepertinya sudah pasti akan muncul namanya tapi siapakah yang akan berpasangan dengan Anies begitu ya dan kalau apa namanya munculnya kader nama dari PDIP untuk menjadi pendamping Anies ini saya rasa sudah dimulai dengan belakangan ini kita tidak pernah ya anggota DPRD begitu dari PDIP itu kemudian membicarakan soal Anies apa ya memang tidak ada alasan juga karena Anies kan sudah tidak menjabat lagi tapi suara-suara yang sebelumnya misalnya seperti Gilbert Simanjuntak, Tina Tun, begitu nama aslinya siapa saya lupa begitu, dan juga Prasetya Edi dan sebagainya itu kan sudah lama itu berdamai dengan nama Anies kita lihat seperti itu. Jadi seperti semacam transformasi dari PDIP begitu ya. Kalau seandainya sekarang mereka mungkin kita terkejut mereka akan mengusung Anies, tapi kalau melihat apa namanya situasi politik yang seperti saat ini itu memang menjadi sesuatu yang ya mau tidak mau mereka akan mengusung Anies begitu Mas Herssu dan walaupun kursinya dari PDIP itu lebih tinggi begitu lebih banyak dari PKB saya rasa kalau PKB apa mengusung nama Anies ya tidak mungkin Anies itu yang akan menjadi wakil dari kader dari PDIP maupun PKS begitu tetap saja Anies akan menjadi calon gubernur begitu dan ini anak-anak abah nih saya rasa sebentar lagi akan trending ini Mas Herssu di media sosial mereka akan bangkit lagi karena tanpa Anies dicalonkan pun mereka sebetulnya selama ini sudah masih terus sangat aktif begitu dan dengan
akan di apanya usungnya kalau Anies ini memang betul jadi begitu ya, saya rasa kalau seandainya pun memenangi apa namanya menjadi gubernur Jakarta kembali, wah ini belum-belum tahun 2029 sudah rame dari sekarang ini Ya, pasti. ya, ya. Ini petanya memang seru ini ya. Dan saya kira memang tadi benar Anda kalau sekarang ini komunikasi PKB dan PDIP itu lebih intens duluan, ini mungkin PKS nanti akan kesulitan loh itu mencari pasangan. Kita sulit membayangkan dia akan berkoalisi dengan siapa begitu. Misalnya berkoalisi dengan Demokrat terus kalau katakanlah gitu cukup ya kalau berkoalisi dengan Demokrat. Tapi siapa yang akan diusung oleh mereka kandidatnya itu kan juga masih jadi kalkulasi. Tetapi bagi Anies sendiri juga kalau tidak diusung oleh PKS itu saya kira juga dia kehilangan segmen pasar yang cukup besar juga gitu. Jadi sebenarnya kalau kemudian mereka PKS juga bergabung di situ jadi win-win gitu loh buat PKS sendiri ada win-win buat Anies juga ada win-win. Cuman persoalannya kemudian kalau PKS apakah PKS mau seperti pertanyaan Anda tadi gabung di situ tanpa mendapat jatah wakil misalnya gitu. Dan sebaliknya PDIP juga pasti tidak akan mau kalau dia tidak dapat jatah wakil kan begitu. Ini di politik itu saya kira di situ apanya nanti sedikit rumitnya. Tetapi seperti sudah kita perkirakan bahwa memang setelah Pilpres 2024 kemarin itu fokus perhatian publik itu ya tetap saja Jakarta. Memang kemarin ada ribut-ribut soal Khofifah, tapi saya kira magnitude-nya kalau dibandingkan dengan Jakarta ya pasti kalah jauh lah karena apalagi kemudian dengan isu kepindahan IKN segala macam yang kita hampir pastikan saya kira nggak akan pindah tetap saja ibu kotanya ada di Jakarta gitu jadi Ridwan Kamil kalau toh dia maju pilkada di DKI jangan mimpi dulu kalau dia menang kemudian dia tinggal di istana seperti yang dia usulkan kepada Pak Jokowi istananya akan dijadikan kalau nggak museum ya kantornya atau istananya gubernur DKI gitu nanti ini seperti kayak gubernur jenderal VOC dulu nih Mbak jadinya. Iya, dan kita juga masih mempertanyakan sikap dari Nasdem ya Mas Irsu. Tapi Ya. beberapa hari yang lalu, sekitar 2 hari lalu itu kan Pak Surya Paloh juga ketika ditanya Nasdem kira-kira akan mengusung siapa, apakah akan mengusung Anies, dia mengatakan bahwa ya Nasdem menunggu hari baik begitu ya. Tapi dari Hermawi Taslim, sekjen dari Nasdem itu jauh hari kan memang dia membuka kemungkinan untuk mengusung Anies, dia mengatakan demikian dan kemudian sepertinya Nasdem ini sudah jauh hari juga mengatakan bahwa mereka tidak akan tidak akan mengusung Ridwan Kamil begitu. Nah, Ridwan Kamil sendiri saya rasa diusung oleh apa namanya dipilih oleh Gerindra karena Gerindra sepertinya untuk Jawa Barat akan mengajukan Deddy Mulyadi begitu Ya, ya. ya, ya. Jadi bukan Iwan Bule kalau dulu kita menduga itu Iwan Bule akan maju di Jawa Barat tapi sepertinya nama Deddy Mulyadi pun sepertinya sudah apa ya Mas Hersu ini lebih mengeras lah di Jawa Barat begitu. Ya, meskipun tentu saja memang kalau dari sisi elektabilitasnya belum sekuat Ridwan Kamil ya, Deddy Ya. Mulyadi itu kan ada juga penolakan sebagian dari kalangan ulama di sana gitu terhadap Nah, betul. praktek-praktek yang kelihatannya pada Deddy Mulyadi itu lebih pada balik kepada praktek Sunda Wiwitan itu kan juga isu-isu yang sejak lama muncul di situ. Tapi menarik karena Deddy Mulyadi ini kan sebenarnya aslinya adalah politisi Golkar gitu yang dia baru pindah Betul. ke Gerindra dan kemudian tiba-tiba kalau dia diusung di sana ya menunjukkan bahwa Gerindra ini soal kaderisasinya juga masih belum bagus gitu ya Mbak Agi karena dia kemudian terpaksa melirik dari kader-kader di luar partai kader naturalisasi gitu. Oke, kita tinggalkan ya Jakarta ini menarik perkembangannya dari hari ke hari dan kita pindah kemana ke yang komisaris dulu ya Mbak Agi ya kelihatannya ya kan itu Wah, lebih iya. ya. Iya, soal komisaris ini sepertinya setiap hari selalu ada berita baru ya Mas Ya. Ersu. Jadi yang kemarin kita masih terkaget-kaget begitu kan dengan apa dari Gerindra ini mendapatkan komisaris utama terus loh ya. Jadi untuk Pak Fuad Bawazir begitu menjadi komisaris utama dari Main ID, terus kemudian Simon Mantiri begitu ya. Ini orang dekat Pak Prabowo yang juga fungsionaris di DPP Gerindra ini juga menjadi komisaris utama dari Pertamina. Dan kemudian yang terbaru ini Mas Ersun dan ini juga ramai di media sosial itu adalah Siti Nuriska. Ini adalah anggota DPR dari Komisi 3 fraksi Gerindra yang menjadi komisaris utama dari PT Pupuk Sriwijaya. Ini masih muda, kelahiran tahun 87. Jadi usianya kurang lebih masih 37 mungkin ya, 37
38 begitu ya. Nah, dan dia menjadi komisaris utama di perusahaan besar yang sudah cukup tua lah di tanah air ini begitu. Dan ini mendapatkan banyak apa namanya, mendapatkan banyak kritik begitu Mas Hersu, karena dia sudah menjadi anggota DPR kok masih menjadi komisaris utama dari BUMN gitu, karena Dan nggak berdasarkan nyambung lagi ya BUMN-nya ya antara Komisi 3 dengan ini kan nggak nyambung dengan betul. untuk ya Pupuk Sriwijaya itu gitu. Iya, karena ini adalah komisi hukum begitu ya, Hmm. dan dia memang dari pendidikannya itu dari bidang hukum begitu Mas Hersu. Jadi ini nggak nyambung, ini mendapatkan banyak kritikan seperti, misalnya dari, Direktur Indonesia Public gitu, Karyono Wibowo itu mengatakan ini bertentangan dengan, undang-undang begitu. Dia menyebutkan ada undang-undang, nomor 17 2014 yang mengatakan bahwa anggota DPR dilarang rangkap jabatan karena jadi sudah dipastikan ini melanggar undang-undang. Tapi kan kita tidak tahu, mungkin seperti apa Samara Amani atau seperti Grace Natali yang mengatakan bahwa dia menduduki jabatan sebagai komisaris itu dan sudah melepaskan apa namanya keanggotaannya di partai Loh, politik. kalau Kalau yang ini anggota DPR kan nggak bisa dong melepaskan Mas kan iya, dia jelas iya, kok tapi posisi dia bisa jadi sebagai dia ya. betul, apakah ini mekanisme jadi seperti apa? Biasanya kalau PAW kan karena meninggal dunia atau karena sakit yang, sakit cukup berat sehingga tidak bisa melakukan tugas begitu, sehingga dilakukan pergantian antar waktu. Tapi kalau posisi seperti ini kita masih belum tahu nih Mas Hestu, nantinya bagaimana ini Ini keputusannya dia jadi begitu. komisarisnya lebih duluan dia jadi komisaris atau jadi anggota DPR dulu? Menjadi anggota DPR lebih dulu Mas Hestu. Oh ya 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 ya, ya nggak Iya, boleh sebenarnya ya di situ ya. Ya. iya betul. Seharusnya, tidak boleh begitu kan. Tapi, mungkin karena dia ini dari, apa, daerah pemilihan Sumatera Selatan begitu ya, kemudian sehingga kemudian diangkat karena, posisi dari PT Pupuk Sriwijaya kan itu ada di Sumatera Selatan. Nah, yang lain lagi ini yang kita bicarakan tadi yang dari keluarga Pak Jokowi yang Mas Hersu tadi, baru tahu dan saya juga baru tahu, tapi akhirnya ini meruak Mas Hersu karena mungkin apa dari keluarga-keluarga Pak Jokowi yang lain itu sudah terungkap yaitu Joko Priambodo begitu ya Mas Hersu dan nama satu lagi siapa? Ikhlas Bagaskara Ikhlasula Arif itu ya yang di iya, Pertamina. Ya. Badaskara, betul. Ini adalah keponakan begitulah ya dari Pak Jokowi. Nah, kalau Sigit Widiawan ternyata ini sudah menjabat 2 periode, Mas Hersu, Hmm. di apa namanya BNI ini gede juga menjadi ini ya, BNI. di BNI ini adalah bank besar di Indonesia begitu ya, dan dia apa jarang loh orang menjadi komisaris itu sampai 2 periode begitu Mas Hersu. Jadi Mhm. Dan biasanya komisaris dan ini track jabatan recordnya juga satu kita nggak pernah dengar ya si bapak ini ya. iya. Tapi, track record, di keluarga Pak Jokowi cukup penting nih kalau kita lihat Mas Hersey. Iya 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 iya. Iya iya. Jadi Hmm. Nah, siapa kalau track kita recordnya gimana nih Magimar? Dia di keluarga, Pak? iya, ini kalau kita bacakan di media begitu sebagai latar belakangnya ya. Jadi Sigit Widiawan ini adalah suami dari sepupu Pak Jokowi yang sekarang sudah memasuki periode kedua ini ya. Apakah dia cukup penting di dalam keluarga tersebut? Jadi rupanya itu dia menikah dengan sepupu Pak Jokowi bernama Nining Roni Widyaningsih. Nah, Nining Roni Widyaningsih ini adalah putri dari Miono Suryo Sarjono. Nah, Miono ini adalah kakak tertua dari Ibu Sujiatmi, ibunya Pak Jokowi. Jadi antara Miono dengan Ibu Sujiatmi ini adalah kakak beradik begitu ya. Jadi Pak D-nya, anak dari Pak D-nya bernama Nining. Nah, Nining ini kemudian menikah dengan Sigit ini, Mas Hersu. Jadi memang seperti yang kemarin kan juga menikah dengan keponakan Pak Jokowi ya. Kalau ini menikah dengan sepupu dari Pak Jokowi. Nah, Miono ini sendiri tokoh nih Mas Hersu. Pak D-nya dari Pak Jokowi ini adalah terkenal begitu ya kalau kita melihat silsilah dari Pak Jokowi karena dia sudah wafat pada bulan Februari tahun 2022 tapi ini paman yang selalu mendukung kiprah politik dari Pak Jokowi dari sejak di Solo kemudian menjadi gubernur DKI Jakarta dan kemudian menjadi apa presiden begitu ya dan kemudian putrinya Nining istri dari Sigit ini sendiri adalah pembina Kipasan Solo. Kipasan Solo ini adalah relawan yang bergerak menghimpun dukungan untuk presiden dan wakil presiden kemarin pada saat 02 yaitu apa Prabowo Prabowo dan Gibran. Gibran. Iya. Iya. Oke, jadi ini baru yang terungkap baru berapa ini. Mungkin saya sih yakin kayak beberapa hari yang akan datang akan terungkap lagi gitu. Termasuk juga para partai-partai ini. Kayak Samara Amani itu ternyata sudah lama kan ya dia jadi komisaris di holdingnya PTP itu ya. Baru terungkap
sekarang. Jadi rupanya memang seperti kemarin kan kita bahas kayak kayak Grace Natali, kenapa ya di Mhm, akhir masa jabatannya Pak Jokowi tiba-tiba dia diangkat menjadi staf khusus. Rupanya itu kan betul. jadi semacam justifikasi supaya dia bisa jadi komisaris kan. Kalau tidak mungkin dia tidak bisa jadi komisaris kan, dia bisa menyatakan bahwa dia posisi komisaris itu karena dia staf khususnya Pak Jokowi. Begitu kan, seperti itu. Dan orang kemudian selalu menyoroti juga soal gaji double kan ya, karena ini kan bagaimanapun meskipun itu disebutnya bahwa kalau BUMN itu udah bukan duit negara gitu, udah harta yang dipisahkan. Tapi kan mereka-mereka Mhm. ini yang menjadi komisaris itu ya dapatnya double dari posisi sebagai staf khusus dan dari komisaris, dan biasanya staf gaji di komisaris itu yang lebih gede ketimbang yang di staf khususnya gitu. Iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi ini makanya banyak sekali ya di media sosial itu yang mengatakan sekarang kalau seandainya mau makmur, masuk partai aja deh gitu. Nggak usah berkarir-karir yang gimana begitu, nggak usah harus lulusan apa, lulusan apapun, tapi masuk partai saja karena itu lebih terjamin nantinya begitu. Dan kita tahu memang Samara Amani ini sudah tahun yang lalu Mas Hersu, dan selain itu ini Samara Amani ikut bersama ini ya Mas Hersu ketika itu sebelum menjadi staf sus dari Erik. Dia juga apa namanya bersama dengan Bahlil ketika itu ya sempat ya di tim relawan yang dibentuk oleh Bahlil, saya lupa lah namanya Hmm, itu. hmm. Tapi dia memang aktif begitu untuk 02 juga, dan juga seperti menjadi jubir dari Pak Erik ketika itu menjelaskan ya bahwa Pak Erik Ya, dan dalam sebelumnya dia tim sesnya Erik sesungguhnya tadi. betul, Ya. betul. Iya, tim ses dari Erik karena Pak Erik kan kita tahu beringinan sebetulnya sebelum Pak Prabowo itu memilih Gibran, dia ingin juga menjadi cawapres dari Pak Prabowo begitu, menjadi pasangan Pak Prabowo. Dan kita ingat ini memang sepertinya Pertamina ini menjadi apa Oh Mas Hersu? iya, Menjadi iya. tujuan, jadi target ya. Karena selain dari mereka-mereka ini, oh ya satu lagi Condro Kirono mantan Kapolda Jawa Tengah yang menjadi wakil ketua TKN Prabowo Gibran itu kan juga menjadi komisaris di Pertamina. Dan kemudian sebelum ini pada bulan Februari yang lalu kita masih ingat Pertamina Patraniaga itu juga mengangkat Siti Zahra Ahnia, yaitu istri dari Muhammad Arif Rosyid Hasan yang menjadi ketua TKN Fanta, yaitu untuk anak-anak muda. Dan ada satu lagi tentu nama Prabu Revolusi. Ini orang yang tadinya ada di kubu Ganjar Mahfud MD dan tiba-tiba dia berpindah begitu menjadi pendukung 02 dan masuk dalam struktur TKN. Ini pada bulan Februari yang lalu kita juga ingat dia diangkat menjadi komisaris di PT Kilang Pertamina Internasional begitu. Jadi memang ini Pertamina luar biasa ini Mas Hersu, menjadi rebutan bagi baik Pertaminanya maupun apa anak-anak perusahaannya begitu. Yes, oke. Sekarang kita pindah ke kasus yang terbaru. Ini ada perkembangan terbaru kasus Hasto ya, Mbak ya. Kemarin kan ada kontroversi apa sebenarnya yang terjadi pada Hasto. Apakah ini saya menyebut OTW menjadi tersangka begitu ya? Karena kemudian sekarang ini udah ada penjelasan dari Tumpah Hatorangan Panjaitan bahwa Panggabean, sorry, Tumpah Hatorangan Panggabean yang bahwa sudah sesuai dengan prosedur karena dilaporkan ke Dewas kan soal soal perampasan HP dari Hasto itu, dan diakui akhirnya oleh juru bicara itu juga bahwa ya mereka mencari jejak komunikasi antara Hasto dengan Harun Masiku. Dan yang menarik juga pernyataan dari Alexander Marwata hari ini yang dia menyatakan bahwa sebenarnya para penyidik itu sudah minta agar Hasto itu dicegah ke luar negeri, tapi pimpinan minta agar ditunda. Lah kalau berarti kalau dia sudah mau dicekal ke luar negeri berarti kan dia sudah menjadi tersangka dong Mbak ini Mbak. Iya, betul sekali. Jadi, apakah ada kejadian yang lain juga yang seperti ini kan, yang Mas Hersu sudah menjadi tersangka tapi memang belum diumumkan begitu. Iya sama Dan sama kemudian kayak kasusnya Syahrul Yassin Limpo kan juga sebenarnya gitu waktu itu juga belum betul. diumumkan ya. Ya. Mhm, iya. Jadi ini memang, menarik sekali, dan kemudian, apa, pemeriksaan terhadap Hasto ini apakah, setelah, dari KPK ini mengetahui lokasi dari persembunyian Harun Masiku, ini kan dikatakan oleh, Alexander Marwata, yang mengatakan bahwa, ya dari penyidik itu sudah mengetahui lah ketika ditanya oleh media kan begitu, dia mengiyakan begitu, iya sudah tahu lokasinya sehingga dalam jangka waktu 1 pekan ini, kemungkinan itu sudah bisa ditangkap, dia berharap begitu. Nah ini menjadi ramai ya, menjadi geger pernyataan ini Mas Hersu. Karena ya kalau seandainya ini kenapa tidak apa harus dikatakan bahwa sudah tahu. Salah Mm-mm. satunya dari Budi Purnomo, ini mantan penyidik KPK yang cukup sering berinteraksi dengan media. Dia mengatakan pada saat dia dulu itu semua dilakukan dengan senyap gitu. Iya.
Ya, penyidik KPK mengatakan bahwa sudah mengetahui lokasi dari yang diburu, itu sesudah mereka itu sudah berhasil menangkap dan sudah itu baru mengatakan ini sudah diintai dari 2 bulan sebelumnya, 1 pekan yang lalu begini baru menyatakan kronologisnya. Bukan 1 pekan dari rencana penangkapan itu diumumkan lah. Ini bisa dia ya bersembunyi Ya, ya gitu. makanya saya bilang Ini tadi kan kita mestinya apa? kecuali rumahnya ada di Kepong gitu ya, dia bisa ngomong Ya. seperti itu. Tapi kalau masih sepekan lagi ya bisa kabur orangnya. Tapi perkembangan terbaru kelihatannya ini tanda tanya Mang Hasto akan jadi tersangka kalau dari penjelasan Alexander tadi ya menyatakan bahwa penyidik Ya. minta Hasto dicegah ke luar negeri. Apa alasannya? Dia mesti dicegah itu. Nah ini menarik ya, Mbak, dan saya kira ini akan jadi satu ketegangan politik baru karena bagaimanapun juga Hasto adalah Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sekarang pemenang pemilu itu ya Mbak Hmm. dan dipimpin oleh Ibu Megawati. Jadi kalau Mhm. kemudian sekarang KPK itu berani menyentuh Hasto, itu ya, itu kan berarti terjadi pergeseran peta kekuatan politik di Indonesia gitu. Iya, apakah Ibu Mega akan menyerah dan kemudian masuk ke dalam koalisi Prabowo? Nah, Nah, saya ini kira kan enggak. menarik sekali ya Mas Hersу, Ya, karena sepertinya ini sudah mengambil sikap untuk yes. beroposisi begitu ya, Apapun yang sampai terjadi, ya, ya apapun yang terjadi sampai ke bawah pada saat Rakernas kemarin kan juga yes. dikatakan oleh Hasto sendiri bahwa di tingkat ranting, di cabang dan sebagainya mengeras mereka ingin menjadi Yes. bagian dari oposisi. Yes, oke. Saya kira kita sudah lengkap ya perbincangan kita kali ini bagi ya. Kita ketemu Mhm. lagi insya Allah besok. Tetap sehat, tetap semangat. Nah, jangan pernah putus asa untuk terus memperbaiki Indonesia. Kami mohon pamit. Saya Aris Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.